Saya akan coba sampaikan terkait dengan pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan pedesaan. Banyak warga Kerawang yang tidak begitu memahami, awam, apa yang disebut dengan PBB P2. PBB P2 itu ada 4 di situ kata-kata PBB P2. Kepanjangannya adalah pajak bumi dan pajak bangunan, kemudian dibagi ke dalam sektor perkotaan dan pedesaan. Pajak bumi adalah terkait dengan lahan, luas lahan yang dikuasai oleh masyarakat. Sedangkan pajak bangunan terkait dengan kepemilikan bangunan oleh masyarakat. Terbagi dalam kelas-kelas. Untuk pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi ada kelasnya, kemudian pajak bangunan pun ada kelasnya. Kemudian sektor, ada pembagian dalam sektor kota, perkotaan, kemudian ada juga pembagian dalam sektor pedesaan. Kenapa hal ini saya anggap perlu untuk disampaikan kepada publik? Paling tidak, agar informasinya tidak terlalu simpang siur. Karena PBB ini saat ini untuk Kabupaten Kerawang ya cukup mendapat perhatian terkait dengan kenaikan, walaupun itu sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, yaitu kenaikan tahun 2022. Sesungguhnya berdasarkan penelusuran, ternyata NJOP juga pernah Kabupaten Kerawang, NJOP Kabupaten Kerawang itu juga pernah ada kenaikan, yaitu tahun 2016 dan tahun 2017. Malah berdasarkan peraturan bupatinya, di situ disampaikan kenaikannya cukup signifikan untuk 2016 dan 2017. Sedangkan untuk tahun 2022, itu kenaikannya sangat luar biasa. Agak mencekik, ataupun mencekik tanpa agak. Karena kenaikannya sampai ratusan persen. Ini bisa diketahui dari mana? Dari surat pemberitahuan pajak terutang SPPT. Silakan dilihat di masing-masing SPPT yang dimiliki oleh masyarakat, dipegang. Karena itu data otentik yang sulit untuk disanggah oleh pemerintah daerah sekalipun. Nah, di dalam SPPT itu bisa kita dapatkan berapa. Yang pertama adalah tentang kelas lahan. Kelas lahan kita kelas berapa? Di situ ada dituliskan. Tentunya berbeda-beda. Kelas lahan sekian, kemudian kelas lahan lainnya. Begitu pula dengan kelas bangunan. Itu secara teknis pengaturannya ada di bagian pajak daerah, Bapenda Kabupaten Kerawang. Kenapa kelas itu? Nah, silakan ditanyakan kepada Bapenda, karena secara teknis mereka lah yang lebih tahu. Kenapa? Masuk kelas mana? Kenapanya itu yang akhirnya bisa dijawab nanti. Saya sendiri pun tidak bisa menjawab terkait kelas lahan dan kelas bangunan. Nah, di situ berapa, kelas lahan berapa, kelasnya kelas berapa, jadinya berapa, kemudian ditambahkan dengan bangunan itu kelasnya berapa, kemudian dijumlahkan berapa nilai lahan dan berapa nilai bangunan, kemudian dikurangi dengan ada pengurang di situ. Nilainya selama ini untuk Kabupaten Kerawang adalah 10 juta. Nah, setelah dikurangi dengan pengurang 10 juta itu, kemudian dikalikan dengan tarif. Inilah yang seringkali saya anggap masih banyak yang awam. Bukan masalah latar belakang pendidikan sebetulnya, karena mereka yang berpendidikan pun jarang yang mau mencari tahu lebih lanjut apa yang dibilang dengan NJOP, kemudian apa yang dibilang dengan tarif. NJOP tentunya berbeda dengan tarif. Nah, tadi kembali lagi dari jumlah pajak buminya berapa,
ditambah dengan pajak bangunannya berapa, dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan pengurang tetap. Pengurangnya itu untuk Kabupaten Karawang sampai saat ini masih ada pada angka 10 juta. Jadi dikurangi dulu 10 juta, kemudian angka itu dikalikan dengan tarif. Bukan NJOP lagi, ini tentang tarif yang rencananya berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2025 itu tarif itu akan dinaikkan menjadi tarif tunggal sebesar 0,25%. Nah, disinilah saya sering menyampaikan bahwa ada ketidakadilan. Ketidakadilannya itu kenapa? Tadinya Kabupaten Karawang ini dibagi menjadi 4 kelas. Jadi untuk yang NJOP-nya itu 1 miliar ke bawah, kemudian 1 miliar sampai 2 miliar setengah, kemudian lagi ada kelas yang 2 miliar setengah sampai 5 miliar, dan kemudian yang di atas 5 miliar. Nah, NJOP-nya itu beragam tadinya, kemudian berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, itu tarifnya dibuat menjadi tunggal, menjadi 0,25%. Sedangkan tadinya seperti yang NJOP-nya di bawah 1 miliar, itu tarifnya 0,12%. Dan itu sudah bertahun-tahun tidak ada kenaikan. Kemudian tiba-tiba ada kenaikan seperti ini. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena kenaikan tarif ini signifikan. Dari 0,12 yang terbawah, yang memiliki lahan dan bangunan dengan NJOP di bawah 1 miliar, itu mencakup lebih dari 70% wajib pajak Kabupaten Karawang. Nah, ketika itu tarifnya kemudian dikalikan dengan 0,25, ini akan menjadi pajak yang dibayar oleh masyarakat itu akan menjadi 2 kali lipat lebih. Karena dari 0,25 menjadi 0,50 berarti kenaikannya lebih dari 2 kali lipat. Karena berdasarkan pembagian tadi, klaster tadi, 0,12 sampai dengan 0,25 sebelumnya, berarti yang memiliki NJOP di atas 5 miliar itu tidak naik. Yang naik itu yang NJOP-nya sampai dengan 1 miliar, kemudian ada juga ini jumlah wajib pajaknya juga cukup banyak, itu yang antara 1 miliar sampai 2 miliar setengah. Itu yang kenaikannya paling tinggi. Nah, itu sepintas tentang PBB. Kemudian memang ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, dalam hal ini Bupati, untuk memperingan sebetulnya, termasuk juga peraturan Bupati yang diterbitkan tahun 2016 dan 2017. Saat itu Ibu Selika, Teh Seli itu didampingi oleh wakil bupatinya saat itu adalah Kang Jimmy Ahmad Jamaksari. Kemudian setelah itu berganti, nah ini yang untuk tahun 2022, Bupati Karawang didampingi oleh Haji Aep Saifullah, SE. Jadi ya mustahil juga kalau Haji Aep itu sampai tidak tahu. Karena mereka satu paket. Betul bahwa itu kebijakannya kebijakan Bupati. Tetapi Haji Aep tidak bisa mengelak dengan mengatakan tidak tahu. Bahkan berdasarkan jejak-jejak digital, di situ diketahui bahwa Haji Aep juga ikut mensosialisasikan. Itu tahun 2022. Kemudian untuk tahun 2026, karena sudah tercantum menjadi Perda, berarti kesepakatan. Ada kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Karawang dengan DPRD Karawang dalam bentuk peraturan daerah nomor 6 tahun 2025. Itu kebijakan dari Haji Aep Saifullah, SE. Dilaksanakan atau tidaknya, kita belum tahu. Kita masih harus menunggu bulan depan, dalam arti awal Januari ini. Bisa dilihat nanti di SPPT. Berapa tarif dari PBB itu
Kalau tarif PBB itu bergeser dari 0,12 misalnya menjadi 0,25, berarti HJAF dan Sekda melakukan kebohongan publik. Mereka bilang tidak naik. Ya untuk saat ini. Tapi bagaimana dengan tahun 2026? Betul ini belum terjadi. Tapi perlu saya sampaikan, daripada mengobati, lebih baik mencegah. Sama seperti yang disuarakan oleh Sekretaris Komisi 2, Natala Sumeda SE. Dia mewanti-wanti agar tarif dari lahan untuk pertanian itu tidak dinaikkan tarifnya. Di Perda memang dituliskan tarif PBB di luar dari lahan pertanian itu 0,25. Sedangkan di dalam Perda itu juga ditetapkan berdasarkan Perda bahwa lahan pertanian tarifnya tidak naik. Masih 0,11. Walaupun itu juga sekaligus menjadi ambivalensi juga. Karena Menteri Dalam Negeri dalam evaluasinya menyebutkan tentang tarif tunggal. Kalau dibagi dua, tarif biasa dengan tarif lahan pertanian, itu bukan tarif tunggal. Sama saja tarif ganda, walaupun tidak sebanyak tadinya. Karena tadinya dibagi menjadi 4 kelas, 5 kelas. Termasuk lahan pertanian. Nah, ini yang saya pikir perlu disikapi. Sejumlah regulasi, termasuk juga putusan Mahkamah Konstitusi, sudah saya coba pelajari. Kemudian saya ambil intisarinya. Kenapa sampai diujikan oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi? Mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 PBB, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 tentang PBB. Waktu itu istilahnya masih belum PBB P2 dan pengelolaan termasuk penagihannya masih domain pusat, belum diserahkan ke daerah. Ketika diserahkan ke daerah secara resmi tahun 2013, ini berdasarkan penjelasan dari Kepala Bapenda saat itu, Haji Asep Aang Rahmatullah, saat itu PLT Kepala Bapenda Kabupaten Kerawang. Secara resmi baru diserahkan ke pemerintah Kabupaten Kerawang pada tahun 2013. Padahal undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, itu sudah berlaku sebelum 2013. GRPK pernah mengupas masalah ini pada tahun 2012. 2011 itu sudah terjadi peralihan saat itu, yaitu tentang pajak BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemana uang itu? Kemana belasan miliar uang itu? Karena disetorkan oleh notaris, tetapi Pemda tidak menerima, pusat pun tidak menerima. Kemana uang itu? Dan itu pernah dipertanyakan oleh GRPK. Tidak jelas. Itu 2012. Tapi baiklah, kita ambil apa yang disampaikan oleh Kepala Bapenda saat itu, termasuk kemudian juga dijelaskan oleh Bupati saat itu, oleh Selika, bahwa NJOP Kabupaten Kerawang secara massal, saya tidak tahu bagaimana pemerintah Kabupaten Kerawang mengasumsikan apa yang disebut dengan kenaikan massal. Karena berdasarkan penelusuran regulasi, saya temukan ada kenaikan NJOP pada tahun 2016 dan 2017. Bagaimana kemudian menjawab itu? Apakah benar NJOP itu belum pernah dinaikkan? Toh regulasinya berbicara berbeda, bahwa tahun 2016 dan tahun 2017
Ternyata memang ada kenaikannya GOP itu. Dan di dalam Perbup disebutkan bahwa kenaikannya signifikan. Ada angka 40% 2016, kemudian ada angka 60% pada tahun 2017. Bagaimana kemudian mereka menjelaskan hal ini? Seolah-olah ini menggugurkan argumentasi yang disampaikan oleh Kepala Bapenda saat itu, Haji Asep Aang Rahmatullah, bahwa NJOP belum pernah naik selama 9 tahun. Kalau pernah terjadi kenaikan, apalagi argumentasi yang mau disampaikan? Saya tidak membidik Asep Aang Rahmatullah, Pak Sekda saat ini. Tidak. Tetapi apa yang disampaikan kepada masyarakat bisa saya patahkan. Karena ada peraturan bupati itu. Bagaimana kemudian jawabannya? Apa yang disebut dengan kenaikan massal? Karena itu pun berlaku secara massal. Bukan satu orang per satu orang. Inilah masyarakat. Saya nggak perlu tahu. Saya bukan merasa lebih tahu. Tidak. Banyak kawan-kawan yang lain juga, saya pikir juga sama mencermati ini. Walaupun mereka lebih terfokus pada kenaikan NJOP yang disebut sebagai kenaikan massal karena berlaku secara keseluruhan karena mungkin 2016 dan 2017 itu tidak keseluruhan. Paling tidak itu tidak berlaku untuk lahan pertanian. Berarti tidak keseluruhan. Tetapi massal, ya 2016 dan 2017 pun berlaku secara massal. Sekali lagi saya tidak merasa lebih tahu dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Banyak yang masih belum menyampaikan sikapnya. Contoh seperti KBC ataupun Lili Gojali dan kelompok-kelompok lain. Mereka semua terfokus kepada kenaikan NJOP secara massal pada tahun 2022. Lantas bagaimana dengan kenaikan tarif yang rencananya akan dilakukan pada Januari tahun 2026? Kenaikan tarif berbeda dengan kenaikan NJOP. Dan itu sudah dicantum di dalam Perda berdasarkan kesepakatan dengan wakil kita, wakil rakyat, DPRD Kerawang, terutama Komisi 2 yang membidangi itu. Kemana mereka? Undang-undang tentang pemerintahan daerah menyebutkan ada 3 fungsi. Di antaranya adalah fungsi pengawasan. Apakah hanya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda? Tidak. Undang-undang tentang pemerintahan daerah menyebutkan DPRD Kabupaten Kerawang juga harus menyikapi paling tidak peraturan kepala daerah, peraturan bupati. Mana anggota DPRD Kerawang? Diam? Tidak bersuara? Kalau bahasa Arabnya mungkin sumun bukmun, malah ditambah bisu, tidak bersuara. Melanggar undang-undang. Anda, anggota DPRD Kabupaten Kerawang, pelanggar undang-undang. Karena undang-undang menyebutkan Anda punya kewajiban untuk melaksanakan peran Anda dalam fungsi pengawasan. Itu amanat undang-undang. Camkan itu. Jangan cuma mengatasnamakan rakyat. Anda bisa duduk di DPRD. Anda bisa mendapatkan gaji dari keringat rakyat. Jangan cuma bawa nama rakyat. Kepada bupati pun saya ingatkan. Dalam kondisi seperti ini, pertimbangkan kenaikan tarif itu menjadi beban bagi masyarakat
2 kali lipat kenaikan itu. Betul, pajak itu wajib. Undang-Undang Dasar 45 membagi dua terkait pajak daerah. Yang pertama adalah tentang hak masyarakat untuk memiliki tempat tinggal. Yang kedua, kewajiban masyarakat untuk membayar pajak. Itu demokrasi, ada hak, ada kewajiban. Kemudian kita coba uraikan sedikit pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Di sini yang perlu menjadikan pertimbangan dan terus ditekankan oleh Kementerian Dalam Negeri itu terkait dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, ability to pay. Itu yang seharusnya menjadi pertimbangan utama. Agar tidak semena-mena menaikkan NJOP, agar tidak semena-mena menaikkan tarif. Tidak bisa seenak-enaknya karena memiliki kewenangan. Betul, kewenangan itu ada di pemerintah daerah. Tetapi tidak bisa sewenang-wenang. Undang-undang pun menyebutkan bahwa setiap pungutan itu harus atas kesepakatan, dimuat dalam perda. Mana perda? Oke, Haji Aep mau menaikkan tarif, dasarnya perda nomor 6 tahun 2025. Tetapi kenaikan NJOP mana dasar? Apakah itu tercantum di dalam perda? Tidak. Tidak ada perda yang mencantumkan hal itu. Tentang kenaikan sekian persen, sekian ratus persen. Dan mana fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan? Karena tadi ada klausa di dalam undang-undang yang menyebutkan setiap pungutan kepada masyarakat harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang berarti kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD, dengan Dewan. Tidak ada anggota DPRD lalai, atau mungkin juga mereka main mata. Jadi inilah perlu kita cermati bersama sebagai warga Karawang. Kalau toh memang tidak bisa untuk menerima kenaikan ini, ya kita sampaikan sikap kita. Kalau tidak bisa melalui Dewan, mereka enggan untuk memperjuangkan konstituennya, orang-orang yang memilih mereka, menempatkan mereka menjadi anggota Dewan yang terhormat, yang mulia anggota Dewan. Jangan dipilih lagi. Karena mereka mengkhianati amanat yang diberikan. Hak itu ada pada rakyat. DPRD itu hanya wakil. Dan mereka tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Pajak naik, mencekik leher, mereka diam. Ada apa yang perlu kita lakukan? Tidak ada hal lain. Kita datangi bersama-sama warga Karawang yang merasa keberatan terhadap kenaikan NJOP ataupun Januari ini tahun 2026 misalnya ada kenaikan tarif, mari kita datangi bersama-sama DPRD. Kita tagih, kita tuntut pemerintah Kabupaten Karawang termasuk DPRD bahwa kita sebagai rakyat dijolimi. Mereka semena-mena menggunakan kekuasaan untuk menekan rakyat. Kekurang ajaran itulah yang perlu kita lawan. Kalau apa yang selama ini pernah disampaikan
oleh berbagai elemen masyarakat dalam bentuk demo, ternyata tidak mendapatkan respon, tidak dianggap, masih begitu-begitu saja, tidak ada kata lain. Lawan. Oke? Selamat siang.